Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa dicecar anggota DPR atas tidak hadirnya Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Padahal Kasat akan ditanya soal kasus mutilasi di Mimika, Papua. Anggota DPR menyebut hubungan Panglima TNI dan Kasat tidak harmonis. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dicecar anggota DPR atas ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, mempertanyakan apa penyebab dugaan ketidakharmonisan Panglima TNI dengan Kasat. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 tuh tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Tidak hadirnya Kasat juga dipertanyakan anggota Komisi 1 DPR Yan Permenas Mandenas karena Jenderal Dudung akan ditanya soal kasus mutilasi di Mimika yang diduga melibatkan prajurit TNI. Jadi nanti kita minta Pak Kasat hadir untuk menjelaskan secara khusus di komisi terkait dengan kasus mutilasi di Papua. Itu. Saya pikir ini sudah berulang kali kejadian dan ini yang sudah sangat fatal dari sekian yang terjadi. Jadi saya pikir Kasat harus hadir untuk menjelaskan ya, karena sudah menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Demokrat Rizky Aulia Rahmanata Kusuma meminta tidak hadirnya Kasat jadi catatan khusus. Saya pikir masalah ini banyak sekali isu-isu yang kita harus bisa bahas dan kita harus bisa rancang di sini untuk bekal kita perjuangkan di seberang sana, Bu Ketua. Jadi agak repot juga kalau misalnya pada nggak hadir seperti dengan segala hormat Pak Wamen, Pak Panglima dan Pak Wakasat, mohon dijadikan catatan yang kuat, Bu Ketua. Wakil Kasat Majen Agus Subianto menjelaskan, Jenderal Dudung Abdurrahman tidak hadir karena memeriksa kesiapan personel yang akan bertugas ke Papua. Bapak Kasat akan mengecek kesiapan personil yang akan melaksanakan tugas operasi ke Papua. Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit, sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. 6 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Mimika, Papua. 3 tersangka lainnya adalah warga sipil. Sementara 2 prajurit TNI lain saat ini masih diperiksa. Proses penyidikan kasus ini dilakukan Polres Mimika dan Kodam Cendrawasih. Panglima Kodam Cendrawasih berkomitmen proses penyelesaian hukum atas kasus mutilasi di Mimika yang melibatkan prajurit TNI akan berlangsung transparan. Dengan perintah dari Panglima TNI dan arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat bahwa kasus ini harus
dibuka secara transparan, memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, baik dalam aspek keadilan hukumnya dan kecepatan. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.